Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermajlis, hadir di dalam ruangan ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan diikuti dengan majlis kajian yang insya Allah akan membahas tentang 4 langkah mudah bagi waris. Jadi kita akan berikan secara praktis, kalau ada kematian mau bagi waris itu seperti apa saja langkahnya sampai selesai insya Allah. Dan ini insya Allah cukup dengan 1 kali pertemuan, artinya dari sini pulang ke rumah bisa ngitung, Mbak. Nah, kira-kira saya dapat berapa gitu. Atau kalau saya meninggal, siapa saja yang dapat, terus dapatnya berapa, kurang lebih begitu. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, apa saja 4 langkah bagi waris itu? Yang pertama adalah tentukan siapa yang meninggal. Jadi kalau ada bagi waris, maka hal pertama yang harus ditentukan warisannya siapa. Siapa yang meninggal. Kenapa? Karena syarat adanya warisan itu harus ada yang meninggal. Maka tentukan dulu siapa yang meninggal, yang mana 1 kasus kematian itu sama dengan 1 kasus waris. Artinya kalau sudah ada beberapa kematian di dalam kasus yang ingin diselesaikan itu, berarti itu beberapa kasus waris, Pak. Tidak bisa kok kemudian dianggap 1 kasus waris, tidak. Ya, misalnya generasi buyut kita, yang mana dia meninggalkan tanah itu berhektar-hektar, kemudian punya anak 5. Nah, dari 5 anak itu kemudian salah satu kakek kita, kemudian kakek kita pun punya anak 6. Salah satu dari antara anak kakek itu adalah bapak kita, yang bapak kita pun sudah pada meninggal. Itu semua orang sudah meninggal. Ya, maka berapa kasus waris di sini? Banyak nih, Pak. Pas buyut meninggal, siapa saja yang masih hidup? Habis itu anaknya buyut, yang mana itu generasi kakek kita, siapa duluan, siapa yang kedua, siapa ketiga, siapa keempat, urutin semuanya. Nah, pas kakek kita meninggal, siapa saja yang masih hidup, siapa saja ahli warisnya, dan seterusnya. Sehingga 1 kasus waris itu hanya untuk menghitung 1 kasus meninggal. Kalau ada 2 lebih, maka harus dihitung 2 kali. Artinya mereka punya warisan masing-masing. Oke. Kemudian yang berikutnya, penting untuk nge-track siapa yang duluan wafat, siapa yang belakangan. Karena ini sangat berpengaruh di dalam pembagian nantinya. Nah, susahnya, Pak, kalau sudah terlanjur generasi buyut meninggal, terus anaknya 10 juga sudah meninggal semuanya, terus cucunya ada 36 juga sudah kebanyakan meninggal, sisa 5 atau 6 katakanlah. Kemudian baru sisa cicit. Wah, ini nge-tracknya susahnya luar biasa. Dan yang mau dibagi waris adalah hartanya si buyut itu. Wah, ini repot. Ini ibaratnya kalau mengundang ustadz untuk konsultasi itu bayarannya gede itu berarti. Nah, susah itu soalnya kan. Ya, berapa kasus wafat itu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting untuk di-track siapa yang duluan meninggal, siapa yang belakangan, karena sangat berpotensi untuk menjadi pembeda atau bisa jadi jatahnya nanti berubah. Setelah kemudian kita menentukan siapa almarhumnya, siapa yang wafat, dan setiap 1 kasus 1 warisan, maka setelah itu tentukan siapa saja ahli waris dari almarhum yang itu. Misalnya nih, Ustaz,
buyut saya sudah meninggal, kakek saya juga sudah meninggal, bapak saya juga sudah meninggal. Nah, ini warisannya gimana? Maka tentukan mana dulu yang mau apa namanya? Itu buyut. Itu paling awal buyut. Berarti buyut itu pas ketika meninggal, siapa saja ahli warisnya yang ada yang hidup pada saatnya. Nah, kurang lebih begitu. Maka tentukan siapa saja ahli waris itu adalah dilihat dari perspektif almarhum, bukan dilihat dari perspektif dirinya yang nanya. Contoh gini Bang, satu kesalahan. Pernah ada seorang bertanya kepada saya, Ustadz, Ibu Tiri itu dapat warisan apa enggak sih? Dapat warisan apa? Ibu Tiri nggak dapat warisan. Kalau pertanyaannya itu ya, Ibu Tiri itu tidak dapat warisan. Oh, berarti benar Ustaz kata saya, Ibu Tiri itu nggak dapat warisan. Nah, Ibu Tiri saya itu ngotot dapat warisan. Terus saya nanya, emang warisan dari siapa, Bu? Ya, dari bapak saya. Loh, berarti kalau dari bapak ibu, Ibu Tiri ibu itu namanya siapa? Ya istri. Berarti bukan Ibu Tiri ibu, dia itu istrinya almarhum. Paham nggak Pak? Anaknya bilang dia Ibu Tiri, tapi dari almarhum siapanya? Istri. Ya dia itu jatah istri, bukan jatah Ibu Tiri. Kalau Ibu Tiri itu kan dari yang nanya, karena kebetulan yang nanya anaknya almarhum. Coba kalau yang nanya istri cucunya almarhum Mbak, namanya siapa? Nenek Tiri. Itu kalau yang nanya kok cucunya. Kalau yang nanya kok adiknya almarhum, ipar itu dapat waris apa enggak? Kan gitu. Paham enggak? Nah, maka jangan pakai perspektif yang nanya, tapi pakai perspektif almarhum. Siapanya almarhum? Ustaz, kakek itu dapat berapa warisannya? Oh, kakek itu ya kalau ada bapak, kakek nggak dapat. Oh, pas itu kakek bapak saya masih ada. Loh, emang warisan dari siapa? Dari buyut saya. Ya berarti bukan kakek dong, anak dong. Paham Pak ya? Kalau dari buyut berarti kakek kita itu adalah anak. Nah, maka dilihat dari perspektifnya almarhum, bukan dari perspektif yang nanya. Ini penting. Ini bikin rancu nih kalau nggak paham ini. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, syaratnya adalah hidup saat pewaris wafat, bukan saat bagi warisan. Tadi masih kasus yang buyut punya anak 10, terus punya cucu 36, tapi sudah meninggal semuanya itu Pak. Nah, ketika ngomongin siapa saja ahli warisnya buyut, ini sebagian orang bilang gini, oh ini kan generasi cucu sudah nggak ada, tinggal generasi cicit. Berarti Ustaz, yang laki-laki dapatnya 2 kali jatah, perempuan dibagi rata langsung ke cicit. Bener atau salah ini Pak? Salah. Kenapa? Karena ahli warisnya buyut itu ternyata bukan cicit ini. Ahli warisnya buyut itu ya anak-anaknya dia yang 10 orang itu. Tapi kan mereka sudah meninggal, anggap saja masih hidup dan dikasih jatah masing-masing dulu. Setelah itu baru per anak itu dibagi waris lagi. Karena bisa jadi anak pertama punya keturunan 10 orang, anak kedua punya 2 orang, anak ketiga tidak punya keturunan, anak keempat cuma 1 laki-laki, itu jatah masing-masing beda itu. Ya kan? Nah, ini maka harus di track seperti itu. Sehingga syaratnya adalah hidup saat pewaris wafat, bukan pada saat pembagian warisan. Nah, jadi misalnya gini, almarhum wafat, kemudian ternyata nggak begitu lama dari itu anaknya wafat. Itu anaknya dapat warisan apa enggak? Dapat. Kenapa? Karena dia masih hidup saat almarhum wafat. Meskipun bagi warisnya adalah 5 tahun setelah anaknya itu meninggal, tetap dianggap dapat warisan. Nah, terus warisannya kemana? Ya dia punya ahli waris berikutnya lagi. Nah, begitu. Cara ngitungnya begitulah. Prinsipnya begitu. Kemudian yang ketiga, setelah ketahuan siapa yang wafat, kemudian siapa saja ahli warisnya, maka yang ketiga adalah tentukan mana saja hartanya almarhum yang masih menjadi hartanya almarhum ketika beliau wafat. Jadi yang dibagi waris itu cuman hartanya almarhum, bukan harta orang lain. Nah, sebagian dari kita sering keliru di dalam masalah ini. Kemarin ada bapak-bapak sepuh nanya, Pak Ustadz, istri saya itu udah meninggal, terus saya anaknya ada 3,
Terus saya punya rumah. Nah, jatah saya dari rumah itu berapa ya Ustadz ya? Loh, saya nanya kan, itu rumah punya siapa Pak? Ya punya saya, tapi sudah saya bagi-bagi waris. Jadi jatah saya itu berapa? Loh, Bapak masih ada kok bagi waris Pak. Nah, tapi kan istri saya sudah meninggal. Ya yang dibagi hartanya istri. Istri punya harta apa enggak? Ya enggak ada sih, itu rumah saya yang beli. Oke. Nah, terus Bapak masih hidup kan? Ya masih, gitu kan. Masih ngobrol sama saya. Lah terus jatah saya berapa Ustaz? Lah itu rumah punya siapa? Punya saya. Ya itu punya Bapak semua, nggak usah jatah-jatahan Pak. Nggak ada warisan, Bapak masih hidup. Tapi kan istri saya sudah meninggal. Ya dari harta istrilah yang dibagi waris. Lah istri nggak punya harta, ya berarti nggak ada warisan. Udah gitu. Oh gitu, berarti saya nggak harus bagi dong ini. Ya terserah. Ya sudah deh kalau kayak gitu saya bagi aja semuanya. Nanti saya numpang di rumah anak saya aja. Monggo silakan. Nah, tapi kalau diusir sama anak gimana Pak? Ya enggak lah, karena kalau pemberian dari bapak ke anak itu bisa dianulir. Bapak kok ngasih harta ke anak, terus dilihat kok, wah nih kayaknya sembarangan nih makainya, ambil lagi itu bisa. Tapi kalau pemberian suami ke istri nggak bisa dianulir Pak. Dengan udah ngasih emas, perhiasan atau uang ke istri, maka nggak boleh ditarik lagi. Pun demikian jika istrinya ngasih ke suami nggak bisa ditarik lagi, kecuali ridho sama ridho. Tapi kalau dari orang tua ke anak itu bisa satu pihak menarik secara paksa. Oke. Nah, tentukan harta almarhum yang harus diperhatikan. Pertama, pisahkan antara harta suami dan istri. Itu harus dipisah dulu. Pas yang meninggal suami, yang dibagi waris ya hartanya suami. Pas yang meninggal istri, yang dibagi waris hartanya istri. Karena suami dan istri itu bisa jadi ahli warisnya beda. Contoh, suami istri nikah, tidak punya anak Pak. Terus suaminya meninggal, istri dapat warisan apa enggak? Jelas dapat. Tapi semuanya atau sebagian saja? Sebagian, cuma 1/4. Sisanya kemana? Loh, kan nggak punya anak. Kesaudaranya almarhum itu, kakak adiknya dapat semuanya itu. Itu berapa dapatnya? Istri cuma 1/4, 3/4-nya buat kakak adiknya. Nah bayangkan kalau rancu harta suami istri itu bisa jadi hartanya istri ikut ke bawah ke saudaranya almarhum. Padahal pas nanti sang istri ini meninggal, sudah tidak punya suami kan, maka ahli warisnya siapa? Ya cuman saudaranya istri saja, 100% ke sana semua. Nah, jangan sampai juga pas suami meninggal seolah-olah itu menjadi milik istri semuanya. Karena kalau itu menjadi milik istri semuanya, setelah istri meninggal, warisannya kemana Pak? Ke keluarga istri kan? Ini konteksnya nggak punya anak nih. Kan ke keluarga istri semuanya. Padahal di situ ada keluarganya si besan sini, tapi mereka nggak ada yang dapat. Gara-gara keluarganya dia atau adiknya dia itu meninggal duluan. Nah ini nggak boleh seperti itu. Maka harus dipisahkan harta suami dan istri. Itu kalau nggak punya anak. Bahkan kalau punya anak tapi perempuan itu juga masalah. Ya, karena akan ada yang ke samping. Oke, katakanlah punya anak laki-laki. Tapi gini, duda punya anak, nikah sama janda, punya anak. Kemudian setelah nikah mereka berdua punya anak. Maka ketika suami ini meninggal, istri dapat. Anak yang dapat yang mana Pak? Ya anak bawaan dari pernikahan sebelumnya sama anak yang dilahirkan dari istri kedua ini. Anaknya istrinya yang dulu atau yang bawaan anak tiri ini dapat nggak warisannya? Nggak. Nah ini kan harus dipisah nih harta suami ini. Jangan sampai harta ibunya dibagi ke sini semua. Dia pas ibunya meninggal dia nggak dapat apa-apa nih yang pihak sini. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, harus dikurangi oleh hutang dan wasiat. Ya, sebelum ngomongin waris, maka kurangilah hutang dan wasiat. Pertanyaannya, hutangnya siapa, wasiatnya siapa? Hutangnya almarhum, wasiatnya almarhum. Kemarin ada kasus lagi. Saya ke Bogor, Pak. Diminta ke Bogor untuk menyelesaikan masalah waris. Kebetulan dia punya 2 istri. Tapi 2 istri ini resmi semua Pak. 2 istri dan 7 apa 8 ya? 7 orang anak. Ya 7 orang anak.
2 istri dan 7 orang anak. Istri pertama dengan 4 anaknya yang sudah dewasa-dewasa, yang belum nikah cuma 1. Istri kedua, anak paling besar masih sekolah SMP kalau nggak SMA. Nah, dan masih ada yang belum sekolah atau pokoknya masih ada yang belum balik lah. Oke. Tapi ini bukan kasus masalah istrinya 2, Pak. Jangan fokus ke istrinya 2 gitu ya. Tapi fokus ke utangnya. Ternyata mereka itu istri pertamanya itu punya utang dan lumayan besar. Kemudian anak pertamanya punya utang karena sudah nikah, punya utang. Anak kedua dan anak ketiga pun punya utang dengan nominal masing-masing. Yang paling besar itu anak pertamanya karena laki-laki, terus bapaknya lumayan kaya. Jadi pas dia nikah pun masih disuplai sama bapaknya gitu loh. Ya model-model hedon gitulah, Pak. Kemudian pas bapaknya meninggal, terbitlah banyak utang. Nah, terus ibunya punya utang nomor 2 paling besar. Anak kedua itu nomor 3, anak ketiga itu nomor 4. Anak keempat dari istri pertama itu nggak punya utang, Pak. Kenapa? Karena ya belum nikah. Nah, yang kecil-kecil ini tentu belum punya utang, nggak punya utang, dan ibunya pun nggak punya utang di istri kedua. Terus mereka begini, Ustaz, kalau misalnya kita bayarkan utang semua anak ini dulu, karena warisannya berupa nominal deposito sama tanah di mana-mana, Pak. Kalau misalnya kita bayarkan utang masing-masing yang punya utang ini, baru kita bagi waris bagaimana? Boleh nggak pakai gitu? Fair nggak kira-kira? Tapi mereka setuju semua, Pak. Ya kalian setuju, yang kecil-kecil ini iya aja tuh, Pak. Itu cuma tinggal dibeliin es krim, iya dia. Nah, maka saya katakan enggak, tetap harus dibayar, dibagi warisnya saja, nanti utang itu diambil atau dibayar masing-masing. Kenapa? Karena begini, itu bukan utang almarhum, itu bukan kewajiban untuk diselesaikan sebelum bagi waris. Itu kan utang kalian masing-masing, ya tanggung masing-masing. Tapi Ustaz, ini minimal 4 orang anak dari istri pertama itu setuju semuanya. Meskipun yang paling kecil yang belum nikah nggak punya utang pun setuju. Dek, kamu itu setuju mungkin karena sekarang belum punya utang, belum nikah. Bayangkan kalau misalnya semua utang abang-abang dan ibu kamu itu dibereskan pakai duit waris. Setelah itu bagi waris secara normal. Kemudian nanti suatu ketika kamu punya utang, terus ketika kamu punya utang minta tolong bantuan kakak-kakak sama abang sama ibu kamu, terus mereka pada nggak mau, kira-kira mungkin nggak? Pasti, Pak ya. Perang Badar lagi nggak kira-kira? Nah, ini makanya dah mendingan jangan seperti itu dah. Wah Ustaz, berarti utang saya jadi jatah saya nanti jadi dikit banget Ustaz, utang saya gede. Ya salah sendiri. Walaupun saya nggak ngomong gitu ya, dalam hati aja sih gitu ya. Iya kan yang utang siapa gitu. Masa yang nanggung orang lain kan gitu. Karena nanti bisa jadi yang adik ini kalau kemudian punya utang, tahu gitu utangnya pas itu gitu, supaya beres dibayarkan. Paham Pak? Nah, maka yang dikurangin utang itu utangnya almarhum, bukan utangnya anak-anaknya almarhum. Itu nomor 1. Yang kedua, wasiat. Ini juga penting, Pak. Ini sering. Misalnya wasiat gini. Almarhum punya tanah banyak, salah satunya diwasiatkan samping masjid. Pokoknya kalau saya meninggal, samping masjid itu udah kasih aja ke masjid. Dan nilainya juga nggak lebih dari 1/3. Maka wajib diimplementasikan karena itu wasiat dari almarhum. Oke. Tapi kadang gini, almarhum nggak ngomong apa-apa. Kemudian ketika bagi waris, misalnya anaknya 5, Pak, 3 orang nomor 1 sampai nomor 3 bilang gitu, ya udahlah itu Pak, itu mah tanah samping masjid itu kita pakai untuk sodako saja, kita gunakan untuk wakaf atas nama Bapak. Boleh nggak Pak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau 2 adiknya nggak setuju gimana? Yes, nggak apa-apa, tetap laksanakan saja, tapi tolong ngurangi jatahnya 3 orang yang usul ini. Jangan ngurangi jatah 2 orang yang tidak sepakat. Paham nggak? Ya sudah, nggak apa-apa. Bang, mohon maaf, ekonomi saya nggak semudah abang udah settle, udah apa, saya belum segala macam. Maka saya tetap minta jatah maksimal saya, gitu ya.
ini adik juga demikian, tapi abang kalau mau sedekahkan yang itu nggak apa-apa, tapi itu anggap saja jatah abang bertiga yang wakaf atas nama bapak. Fair nggak Pak? Sudah kalau mau, ya jangan gitulah, harus kompak ini. Mohon maaf Bang, kalau masalah amalan mungkin abang kaya, amalannya sedekah nggak apa-apa, tapi masalah amalan saya tak amal yang lain lah. Saya tak baca Quran, saya tak puasa sunnah, biar bapak di sana senang. Kan nggak harus sedekah kan Pak ya? Saya tak amalan itu saja gitu. Jadi abang saja. Ya nggak, kalau kayak gitu ya nggak mau lah, nggak fair. Loh kok nggak fair? Yang pengen abang kok yang nanggung saya. Paham nggak Pak? Nah, maka wasiat yang dimaksud itu wasiat almarhum, jangan wasiat salah satu pihak yang bukan almarhum. Itu mau diimplementasikan monggo, enggak juga nggak apa-apa, dan nggak usah maksa. Nah tapi kan kadang kita nggak enak Pak. Kamu loh tinggal nerima aja kok, ini cuma dikit, diambil dikit atas nama bapak, masa nggak mau? Nah kadang gitu Pak ya. Oh itu yang bikin, itu nampaknya kayak bijaksana, kayaknya sayang bapak, tapi sebenarnya mendolimi. Ya sudah abang kalau memang mau amal atas nama bapak, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Bahkan kalau abang nggak mau nerima waris gara-gara semuanya diamalkan atas nama bapak, boleh nggak Pak? Boleh, tapi abang aja, saya nggak bisa, saya butuh uang ini, saya butuh harta ini. Nah biasanya kayak gitu nggak jadi juga tuh Pak. Berarti kan dia cuman keinginan saja, bukan keikhlasan itu Pak, bukan ketulusan. Kan gitu Pak ya. Kalau cuman pengen mah semua orang juga bisa pengen Pak. Jenengan pengen nggak tahajud tiap malam 11 rakaat gitu, pengen nggak Pak? Pengen kan? Tapi kejadian apa enggak? Ya nggak usah ngaku lah, tapi gitu loh. Maksudnya itu cuman keinginan ini saja, tetapi tidak disertai dengan ketulusan nyatanya mau apa enggak gitu. Ternyata kalau orang lain nggak melakukan, dia juga nggak melakukan. Loh, amalan kok nunggu orang lain melakukan? Kan nggak usah begitu. Harusnya kalau memang tulus Pak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, bukan termasuk yang sudah dihibahkan. Yang dimaksud dengan harta almarhum itu adalah harta almarhum yang masih menjadi harta almarhum ketika beliau wafat. Tetapi sebagian harta yang beliau sudah hibahkan ketika beliau hidup itu sudah tidak termasuk objek waris. Jadi misalnya punya rumah 6, anaknya 3 orang anak sudah dihibahkan masing-masing satu rumah, sisa 3 lagi, maka objek warisnya adalah 3 yang itu. Meskipun 3 yang dihibahkan ke anak itu dulu yang beli ya almarhum juga, maka bukan masalah siapa yang beli, tetapi yang paling penting adalah ini harta punya siapa pas almarhum wafat. Kalau punya almarhum maka bagi waris, tapi kalau sudah bukan milik almarhum maka tidak bisa dibagi waris karena sudah punya orang itu. Ya orangnya masih hidup apa enggak? Oke. Kemudian yang berikutnya, baik harta yang didapatkan sebelum nikah atau setelah nikah, ini nggak ngaruh sama sekali. Jenengan dapat warisan sebelum nikah, terus nikah, setelah nikah meninggal, setelah meninggal harta yang didapat secara warisan dari dulu orang tuanya itu termasuk dibagi waris lagi nggak? Termasuk bagi waris. Istrinya dapat nggak? Dapat jatah, meskipun ya nggak banyak, tapi dapat dari harta warisan dia dari bapaknya, meskipun didapat sebelum menikah. Tapi ya sama saja, dapat warisannya sebelum nikah atau setelah nikah kan sama-sama dapat warisan kan gitu Pak ya. Nah, maka nggak ngaruh. Sama halnya yang kerja sebelum nikah, beli rumah sebelum nikah sama beli rumah setelah nikah itu sama Pak hukum, sama-sama punya dia. Ketika dia meninggal, ya itu bagi waris. Lah tapi enak, istri tahu-tahu sudah ada rumah. Ya lagian misalnya nih protes nih adiknya si almarhum, enak banget ipar saya itu, kakak saya itu. Kenapa? Dia nikah, abang saya udah punya rumah. Kok sekarang dia dapat jatah rumah dari abang saya padahal tidak ikut mengupayakan. Lah, lagian kamu kenapa kok membolehkan abang kamu nikah padahal punya rumah dengan perempuan itu? Kalau memang nggak boleh, ya jangan diperbolehkan sejak dulu. Karena itu konsekuensi pernikahan itu salah satunya saling mewarisi, Pak. Nah gitu, jadi ini nggak bisa, protes kayak gitu nggak bisa. Oke, itu yang ketiga, tentukan harta almarhum.
Ya, jadi pertama tentukan siapa yang wafat. Setelah ketemu siapa yang wafat, tentukan siapa saja ahli warisnya yang hidup saat almarhum itu wafat. Baru yang ketiga, tentukan mana saja harta almarhum, mana yang bukan milik almarhum, mana harta almarhum yang beliau kemudian miliki di saat beliau wafat. Itu langkah nomor 3. Langkah nomor 4, tinggal perhitungan waris. Nih Pak, kalau langkah 1, 2, 3 beres, itu langkah nomor 4 kasih ke saya 1 menit beres Pak. Tinggal ngitung almarhum wafat, ahli warisnya ini, hartanya sekian, berapa Ustaz bagiannya, 1 menit selesai Pak. Kalau tinggal ini Pak ya. Tapi yang bikin berantem itu adalah biasanya itu nomor 3, menentukan mana harta almarhum, mana yang bukan harta almarhum. Kata istrinya, enggak Ustadz, ini punya saya, udah dihibahkan. Kata anaknya, enggak Ustadz, itu masih punya bapak. Nah, misalnya kok ini ibu tiri gitu, wah itu repot itu berantemnya lama itu. Nah itu nomor 3 itu paling susah Pak. Maka sebelum meninggal, tolong pertegas, perjelas, jangan sampai kasus-kasus yang ini terjadi. Pokoknya pas saya meninggal, saya pastikan semua anak saya, semua istri saya, semua pihak tahu mana harta saya, mana yang bukan harta saya. Sehingga kalau saya meninggal, orang langsung identifikasi, oh ini hartanya almarhum, ini yang dibagi waris. Nah itu gampang, harus begitu Pak. Nah, jangan kalau meninggal harus begitu, kalau punya harta. Ini makanya kemarin itu pas saya kasus waris di Bogor itu Pak, beliau itu punya tanah hampir di 28 titik. Ada yang cuma 50 meter, ada yang sampai 1,6 kontrakan gitu. Banyak. Ustadz, tapi ini susah banget ngitungnya Ustadz, pusing banget, ini terpencar di mana-mana gitu kan. Saya kasih tahu gini, Bu, lebih baik ibu pusing karena ngitung duitnya yang banyak daripada pusing nggak ada yang dihitung gitu. Jadi akhirnya, iya juga sih Ustadz, ya udah Ustadz saya hitung. Saya kira jenengan juga meskipun pusing kalau dikasih 28 titik itu mau nggak Pak? Enggak usah ditanya, pusing deh nggak apa-apa kan gitu Pak ya. Harus resign deh kan gitu Pak ya. Harus ngurusin tanah itu misalnya gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi memang punya harta banyak itu ya pusing, tapi kok kayaknya lebih pusing kalau nggak punya kan gitu Pak ya. Oke. Ini 4 langkah bagi waris. Nah sekarang kita masuk ke perhitungan waris. Oke. Gampangnya ahli waris itu nanti ada 22 pihak. Gampangnya gitu. Yang mana kita bagi 2 dulu, 1 internal, 2 eksternal. Internal ini nanti ring 1, eksternal itu nanti ring 2, ring 3, ring 4. Ibarat kayak dilingkarin gitu Pak. Ini ada prioritas nomor 1, ini prioritas nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Oke. Jika internal, maka pasti dapat warisan jika ada. Orang yang berada di ring internal ini maka pasti dapat waris. Oke. Kemudian tidak akan pernah terhijab oleh orang lain, tidak akan pernah tertutup oleh orang lain, tidak akan pernah terkalahkan oleh orang lain. Kemudian hanya ada 6 pihak saja. Yang internal itu cuma 6 pihak. Sedangkan kalau eksternal itu tidak pasti dapat. Kalau internalnya kok kosong melompong, ya ring 2-nya dapat lah gitu. Tapi kalau internalnya kok komplit, ya berarti nggak dapat apa-apa. Kalau internalnya kok cuma setengah dan nggak ada yang laki-laki, nah insya Allah dapat tapi nggak seberapa. Gitu ibaratnya. Nah, nanti kalau ring 2 kok nggak ada, baru ring 3. Ring 3 nggak ada, baru ring 4 dan seterusnya. Maka tidak pasti dapat, tapi bisa jadi dapat. Yang berikutnya adalah mungkin untuk terhijab, ya karena terhijab itulah. Terhijab oleh siapa? Oleh ring 1 atau oleh yang lebih dekat. Baru yang ketiga adalah hanya ada atau ada 16 pihak sisanya. Oke, ini konsep ini dulu Pak. Ini nggak ada di kitab waris manapun ya. Ini cuman supaya kita itu ini aja kebayang yang paling penting yang ring 1 Pak. Karena bisa saya katakan meskipun ini bukan berdasarkan survei Pak ya, survei pribadi saja. Kasus waris itu 90% ring 1 Pak. Ring 2 itu jarang sekali. Maka minimal kita menguasai ring 1 insya Allah selesai. Dan itu hanya 6 pihak saja. Gitu Pak ya. Hanya ada ring, biasanya ring 1. Oke.
Pembagian waris ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran secara runtut dan rinci di ayat An-Nisa, di surah An-Nisa ayat 11 dan 12 ya, 11 dan 12. Yang ini ayat yang susah dibaca Pak, maksudnya diapalin susah. Karena kalau ada imam kok ngimamin pakai ayat ini, hebat, berarti hafalannya bagus itu, mungkin gitu. Ini ibaratnya kalau juz 30 surat At-Takwir gitu. Makanya kalau ngetes saya Ustaz udah hafal juz 30 Ustaz, mungkin nggak? Insya Allah oke, baca surat At-Takwir. Jangan yang itu Ustaz. Pokoknya kalau At-Takwir lancar berarti sisanya lancar itu Pak. Tapi kalau At-Takwir kok memang At-Takwir memang susah di juz 30. Nah, ini sama nih, ini kurang lebih ayat yang agak susah dibaca ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa itsnaini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini panjang, muter-muter gitu. Kalau nggak hati-hati itu nggak beres-beres itu. Oke. Plus nanti ada di surah An-Nisa ayat 176 di akhir surah An-Nisa itu. Nah, tapi di sini disebutkan secara narasi, Pak. Kalau secara narasi kan pusing kita. Maka enakan kan secara bagan. Nah, saya tampilkan secara bagan nih. Ahli waris internal itu siapa? 1, anak laki-laki. 2, anak perempuan. Nah, ini anak aja dihitung 2 Pak. Kenapa? Karena jatah anak laki sama jatah anak perempuan itu beda. Maka kita anggap 2. Oke, 2 dari jalur anak. 2 lagi siapa? Suami atau istri. Dan ini nggak mungkin ada dua-duanya. Pokoknya posisikan almarhum, kalau nggak di posisi suami ya di posisi istri. Nah, almarhum wafat meninggalkan istri gitu. Ustadz, kok ini almarhum ada suami istri? Ini suami istrinya itu siapa gitu? Misalnya saya yang meninggal, terus istri saya, terus suaminya siapa? Ya yang meninggal itu. Makanya praktisnya nanti pasti 5 maksimal. Nggak mungkin 6. 6 itu satunya pilihan gitu. Kalau nggak suami ya istri. Kemudian siapa lagi setelahnya? Yaitu ibu dan ayahnya almarhum. Nah, hanya ini saja ahli waris internal. Hafalkan yang 6 pihak ini, insya Allah 90% kasus waris sudah kita kuasai Pak. Tapi ngitungnya saja. Masalahnya berantemnya di nomor 3-nya tadi Pak. Bukan di ngitungnya. Kalau ngitung mah gampang itu. Oke. Nah, yang disebut anak itu siapa? Anaknya almarhum. Saya tadi katakan, lihat dari perspektif almarhumnya, jangan dari perspektif yang nanya. Misalnya nih, almarhum punya istri, kemudian punya anak 3. Katakanlah cerai atau istrinya ini meninggal. Terus ketemulah dengan seorang janda beranak 1, nikah dan punya anak lagi. Pertanyaannya Pak, kalau si almarhum ini wafat, berarti anaknya ada berapa? 4. Mana saja? Nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Nih. Nih ya. Kelihatan nggak Pak mouse saya? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini kalau beliau yang wafat. Tapi katakanlah istri pertama ini dulu wafat, anaknya almarhumah yang mana? Anaknya ini yang mana Pak? 1, 2, 3. Karena ini anaknya. Oke. Terus pas istri kedua ini wafat, siapa saja anaknya? Nomor 4 dan ini. Jadi kayak gitu Pak. Dari almarhum punya anak berapa? Ya dari istri manapun ya anaknya dia. Dari suami manapun ya anaknya dia sudah. Tidak bisa diapa-apain. Tentu yang anak syar'i. Anak syar'i itu apa? Nanti lawannya adalah anak hasil zina misalnya. Anak hasil zina itu kalau dari ibunya pasti dapat warisan. Karena bagaimanapun anak itu dinasabkan ke ibunya, itu nggak bisa tidak. Tetapi kalau ke bapak itu belum tentu. Karena tidak semua perempuan yang melahirkan itu punya suami, kan gitu Pak ya. Ini lain cerita lah, kapan-kapan kita cerita tentang itu. Kemarin kita ngomong pernah nggak iparat adalah maut, ya gitu kurang lebih itu agak masalah juga. Oke, ini anak. Nah, kemudian setelah itu kita ngomongin ahli waris eksternal, ya, ahli waris eksternal di luar yang 6 ini siapa? Nih, ayahnya ayah, ibunya ayah, saudara kandung laki-laki ataupun perempuan, saudara yang seayah saja, ponakan-ponakan laki-laki,
paman sekandung, paman seayah, sepupu-sepupu. Kemudian siapa lagi? Cucu dari anak laki-laki. Yang dapat waris cuman cucu dari anak laki-laki, Pak. Yang ahli waris cuman cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan nggak dapat warisan. Bukan ahli waris. Ustadz, kok kasihan banget. Tapi kan dia punya kakek dari jalur bapak kan? Ya sudah, dia nungguin saja warisan dari kakek jalur bapak. Ustadz, masalahnya kakek dari jalur bapaknya miskin. Nah, kalau itu salahkan ibunya. Kenapa cari suami yang bapaknya miskin? Ya gimana, itu kan nasib Pak, nggak bisa diapa-apain kan? Ya sudah gitu. Jenengan lahir dari siapa kan nggak bisa milih. Saya yakin kalau jenengan bisa milih itu pengen lahir dari keluarga cendana gitu misalnya kan gitu. Ya, tapi kan jenengan nggak bisa milih Pak, ya sudah. Oke, sebagaimana anak jenengan juga nggak milih Pak jadi anak jenengan. Mungkin kalau bisa milih, wah Ustaz tahu gitu saya lahir dari Raffi Ahmad aja gitu kan, tak lahir-lahir langsung terkenal, langsung jadi sultan kan gitu Pak. Itu kalau bisa milih gitu. Oke, terus siapa lagi? Ibunya ibu, dan terakhir adalah saudara seibu. Ini ahli waris eksternal yang jarang banget, apalagi kok ibunya ibu, saudara seibu, itu jarang banget itu Pak. Mungkin cuma 1% dari kasus waris yang ada. Nah, tapi kebanyakan waris itu selesai di internal. Oke. Kemudian yang berikutnya, seberapa bagian ahli waris masing-masing? Insya Allah ini langsung hitung Mbak, bisa langsung hitung. Siang-siang kalau ngitung duit kan tetap bisa ya Mbak ya. Meskipun capek kalau ngitung duit bisa. Cuman masalahnya duit orang juga nih Pak, nggak ada juga duitnya. Oke. Pertama, saya akan sampaikan ada 2 metode penerimaan. Satu adalah metode fard. Fard itu namanya bagian. Maka metode fard itu adalah bagian pecahan harta yang ditetapkan oleh Quran Sunnah. Contoh, suami dapat setengah. Itu sudah di dalam Al-Quran disebutkan. Maka kalau ada seseorang datang, Ustaz, istri saya meninggal, saya sebagai suami dapat berapa? Oh, setengah. Setengah dari mana? Hartanya istri. Total hartanya berapa? Dia dapat setengah. Oke, terus siapa lagi? Anak perempuan tunggal satu-satunya. Misalnya, Ustaz, bapak saya meninggal, saya anak perempuan satu-satunya, gak ada anak selain saya dapat berapa warisannya Ustaz? Maka, oh kamu dapat setengah dari harta bapak kamu. Langsung bisa ditentukan, setengah, seperempat, itu sudah ada. Kemudian setelahnya misalnya berapa? Seperempat. Siapa yang dapat seperempat? Suami. Loh kok suami lagi? Jadi suami dapat setengah apa seperempat Pak? Ada 2 kondisi. Kalau istrinya, misalnya datang nih suami, Ustaz, istri saya meninggal, saya dapat berapa? Maka perlu kita tanya, istrimu punya anak apa enggak? Oh, istri saya punya anak Ustaz, dari saya. Oh, berarti kamu seperempat. Tapi kalau bilang, oh istri anak saya nggak punya anak Ustaz, kita belum punya anak. Oh, kamu dapat setengah. Oke, kalau gini, oh istri saya tuh punya anak Ustaz, tapi bukan dari saya, dari pernikahan sebelum saya. Dapat berapa tuh Mbak suami? Setengah apa seperempat? Tetap seperempat. Karena bukan anaknya dia, yang penting itu adalah anaknya almarhumah. Yang penting anaknya almarhumah selesai. Maka misalnya, Ustaz, istri saya meninggal Ustaz. Oh, istrimu punya anak apa enggak? Istri saya sih nggak punya anak, tapi saya sudah bawa anak sebelum dengan istri saya yang ini. Saya punya anak, tapi bukan dari istri yang ini. Berarti saya dapat seperempat atau setengah? Setengah. Jadi perspektif almarhum. Oke, suami dapat seperempat jika istrinya punya anak, jika almarhumah punya anak. Terus istri juga demikian. Ya, kasusnya sama, tapi istri pembagiannya seperempat sama seperempat. Kalau suaminya punya anak berarti 1/8, kalau suaminya tidak punya anak berarti 1/4. Oke, terus siapa lagi? Berapa lagi? 1/3. Siapa dapat 1/3? Ibu. Almarhum wafat kok punya ibu, ibunya dapat berapa? 1/3. Ibunya banyak dapatnya, istri cuma 1/8, ibunya dapat 1/3. Kok bisa gitu Ustaz? Ya aturannya begitu. Lah kan yang berjuang bersama itu istri.
yang berjuang bersama itu memang istri, Pak. Tapi ibu berjuang sendirian pas kamu masih kecil nggak bisa berjuang, Pak. Paham nggak? Iya kan? Kita berjuang bersama istri, betul. Tapi ibu sudah berjuang di saat kita pun belum bisa berjuang, Pak. Wajar nggak dikasih lebih banyak? Kalau memang masih ada pas kita wafat, gitu. Nah, jadi para istri pahamilah ini. Ya. Tapi kan dia berjuang bersama saya. Ya, kamu masih penting berjuang bersama. Ibu itu berjuang sendirian, kamu nggak ikut berjuang, gitu. Nah, kemudian siapa lagi? 1/6 ayah dan ibu. Nah, kok ibu bisa dapat 1/3, kadang bisa dapat 1/6. Gampangnya, kalau almarhum kok punya anak, ibu 1/6. Tapi kalau almarhum kok nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Nah gitu ya. Karena kenapa? Ya kalau punya anak lebih prioritas dikasih ke anaknya memang. Ibunya ya ntar dulu lah. Tapi kalau sama istri tetap banyak kan ibu daripada istri gitu. Oke, lanjut lagi. Kakek nenek pun demikian. Terus nanti yang terakhir adalah 2/3. Kapan 2/3? Siapa? Jika ada anak perempuan kok lebih dari satu. Misalnya, Ustadz, bapak saya meninggal. Terus saya punya saudari, ini perempuan nih Pak. Saya perempuan, saya punya adik perempuan juga. Kami berdua dapat berapa Ustadz? 2/3. Kenapa? Karena cuma anaknya perempuan semuanya dan lebih dari satu, 2 atau lebih. Kalau anaknya kok cuma satu-satunya perempuan, berarti jatahnya berapa? Setengah. Tapi kalau 2 atau lebih dan semuanya perempuan, maka 2/3. Dibagi rata lah. Itu isinya 10, ya bagi 10 itu 2/3. Nah, baru yang terakhir adalah, yang berikutnya adalah sisa asobah. Siapa asobah itu? Anak laki-laki. Dapat sisa Pak, anak laki-laki itu. Maka nggak bisa, Ustadz, bapak saya meninggal, saya anak laki-lakinya, saya dapat berapa? Ntar dulu, almarhum punya istri apa enggak? Oh punya Ustaz. Almarhum punya bapak ibu apa enggak? Bapak ada, ibu nggak ada Ustaz. Oh berarti ibumu dulu atau istrinya almarhum kasih dulu, bapaknya almarhum kasih dulu, sisanya baru buat kamu. Jadi dia nggak dapat sekian nggak dapat Pak. Harus tentukan yang lain dulu. Maka kalau pihak lain kok semakin tidak ada, maka si anak laki-laki dapat semakin banyak. Kurang lebih begitu. Oke. Tapi ada juga Pak yang dapat farad plus asobah. Contohnya siapa? Bapak. Dalam satu kasus bapak begitu. Pokoknya bapak dikasih dulu, nanti kalau ada sisa boleh ngambil lagi sisanya. Gitu. Tapi pastikan dulu dapat sekian persen. Karena kadang sisa namanya sisa Pak. Kalau dapat banyak banget, kalau dapat dikit banget, bahkan malah enggak kebagian. Namanya sisa. Maka bapak itu pasti dapat. Tapi pasti dapatnya itu kadang plus tambahan jika ada sisa. Tapi kalau nggak ada sisa, ya berarti dia cuma dapat 1/6 saja. Oke, ini nggak usah diapalin, pokoknya iya saja dulu. Gitu. Ya, tapi intinya ada 2, 1 farad, 1 asobah. Tapi ada yang farad plus asobah. Oke, kenapa kok nggak usah diapalin? Nah, karena abis ini kita baru mau ngapalin Pak. Ini belum, nggak usah diapalin dulu nih, pusing nggak diapalin. Oke, monggo silakan. Nah, kita mulai nih Pak, ahli waris internal ada 6. Kita mulai dari istri. Istri bisa dapat 1/8 dan 1/4. Ini ada dalilnya, cuman ya skip aja Pak ya. Kita langsung ke prakteknya saja. Kapan istri dapat 1/8? Jika almarhum memiliki keturunan yang mewarisi. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ustadz, beliau punya anak tapi anaknya kafir. Istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8? 1/4. Karena punya keturunan tapi tidak mewarisi. Atau beliau punya anak Ustadz tapi meninggal duluan, tetap 1/4. Jadi gitu Pak ya, keturunan yang mewarisi. Maka kalau almarhum punya keturunan yang mewarisi, entah anak entah cucu, ya, entah cucu, maka istrinya cuma dapat 1/8. Tapi kalau nggak punya keturunan yang mewarisi, maka istrinya dapat 1/4. Insya Allah gampang nih ngafalinnya. Oke, suami pun demikian, cuman bedanya kalau istri tadi 1/8, 1/4, kalau suami 1/4, 1/2. 2 kali lipat lah ininya. Oke, kemudian yang berikutnya, anak perempuan. Anak perempuan ada 3 kemungkinan. 1,
setengah, 2/3, 3 asobah. Pertama setengah kapan? Jika hanya sendirian dan tidak ada anak laki-laki, anak tunggal perempuan tok, atau punya saudara laki-laki. Almarhum punya anak 2, 1 perempuan muslimah, 1 laki-laki kafir, maka si anak perempuan dapat berapa? Tetap setengah, karena dia nggak punya saudara yang mewarisi. Tapi kalau mereka kok lebih dari 2, misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan tidak ada anak laki-laki, artinya semua anak itu perempuan, maka mereka dapat 2/3 dibagi rata. Almarhum wafat punya anak 4 perempuan semuanya. Berapakah jatah 4 orang itu? 2/3 dari mana, Pak? Dari hartanya almarhum total. Kemudian yang terakhir asobah. Kapan perempuan kok dapat asobah? Ketika dia punya saudara laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, ya, maka dia dapat asobah dengan perbandingan 2/1. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Pokoknya kalau ada anak laki-laki, anak perempuan ikut ke dalam golongan anak laki-laki, cuman mereka dibedakan. Kalau perempuan 1, laki-laki dihitungnya 2. Itu anak perempuan. Kalau anak laki selalu dapat asobah, tidak pernah mendapatkan secara farad, membuat anak perempuan ikut mendapatkan secara asobah, dan dibagi dengan perbandingan 2/1 dengan anak perempuan. Maka gampangnya, Pak, anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Misalnya almarhum wafat punya anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Berarti hartanya dibagi berapa, Pak? 3 laki-laki kali 2 berapa? 6 ditambah perempuan kali 1. Kalau laki-laki kali 2, perempuan kali 1. 6 ditambah 2, 8. Maka hartanya dibagi 8, anak perempuan kasih 1 bagian, laki-laki kasih 2 bagian. Bisa paham, Pak, ya? Oke, kalau anak lakinya 1, anak perempuannya 1, dibagi berapa? 3. Kalau anak perempuannya 3, anak laki-lakinya 2, lakinya 2, perempuannya 3, 7. Kalau anak laki-lakinya 5, anak perempuannya 10, 20. Nih terakhir, Pak, yang bisa pulang duluan. Kalau anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 3, sudah mulai apa ya, Pak, ya? Hitung-hitungan segitu doang, Pak. Oke, kita langsung contoh kasus, Pak. Pak Sujono, ini tentu hanya nama fiktif belaka, mohon maaf bila ada kesamaan nama, wafat meninggalkan istri Ibu Suti dan 2 anak laki-laki namanya Supri dan Selamat. Oke, bagaimana pembagian waris di antara mereka bila warisan yang ditinggalkan sejumlah 8 miliar? Oke, pertama, Pak, 4 langkah tadi ingat nih. 1, tentukan yang meninggal. Siapa? Pak Sujono. 2, tentukan berapa hartanya? 8 miliar. Yang ketiga, tentukan siapa saja ahli warisnya. Istri Pak Ibu Suti, Supri Selamat adalah anak. Oke, ya, Pak Sujono harta 8 miliar, Suti, Supri Selamat. Suti istri, Supri Selamat anak laki, anak laki. Suti sebagai istri dapat berapa, Pak? Dapat berapa? Istri, Suti kan istri, dapat berapa? Istri tadi hitungannya berapa sama berapa, Pak? 1/4 sama 1/8. 1/4 sama 1/8. Di sini kasusnya 1/4 atau 1/8? Kenapa kok nggak 1/4? Karena ada anak. Sudah bisa ngitung 1/8. Terus Supri sama Selamat, anak laki-laki dapat asobah atau sisa. Sisanya berapa? 7/8.
8. Nah, kira-kira Pak, 8 miliar itu 1/8-nya berapa? 1 miliar. Sisanya berapa? 7 miliar. 7 miliar bagi 2 berapa? Kalau duitnya itu gampang hitungnya. 1/8-1/8-nya masih susah Pak ya. Cuman sayangnya cuma ngitungin duit orang juga Pak. Sudah mulai ke gambar ya hitungnya. Oke, lanjut lagi Pak. Satu kisah lagi. Pak Haji Abdullah adalah seorang yang kaya raya. Ibu Fatimah adalah istri kesayangannya. Pertanyaannya Pak, informasi Pak Haji Abdullah itu kaya apa enggak? Itu penting apa? Kalau ini agak penting Pak, masalahnya ngomongin waris kan? Tapi keterangan bahwasanya Ibu Fatimah itu adalah istri kesayangannya, itu penting apa enggak? Istrinya, kesayangannya penting apa enggak? Dalam ilmu waris enggak penting Pak. Kenapa? Mau disayang mau enggak, kalau istri ya jatahnya sama sudah. Tapi kalau ngomongin waris, orang curhat masalah waris biasanya yang lama itunya. Ustadz, saya itu sebagai istri udah berbakti mencoba. Iya bu, ibu istri 1/8 udah cukup. Mau ibu nangis kayak gimana 1/8 udah gitu. Ya memang mungkin dia mau cerita aja gitu kurang lebih ya. Tapi nggak ngaruh sebenarnya. Ustadz, saya itu anak kami berlima, saya doang yang kemudian ngurus bapak yang saya itu paling nurut sama bapak saya itu begini-begini. Ngaruh nggak sama bagian waris Pak? Tapi banyak nggak diceritain itu. Sampai 2 box tisu habis gara-gara itu Pak. Nangis gitu kan. Padahal bu nggak penting bu, jatahnya tetap sama bu. Kurang lebih begitu. Mereka berdua dikaruniai anak laki-laki bernama Mahmud dan 2 anak perempuan Zainab dan Ruqayyah. Bagaimana jika Abdullah wafat dan pembagian warisnya dan jika harta yang ditinggalkan itu adalah 24 miliar. Ini kalau 24 miliar itu kan lumayan Pak ya, semangat gitu. Kalau 20 atau 2,4 juta gitu kira-kira. Udah Ustaz, sumbangin aja ke masjid Ustaz, terserah lah Ustaz kemana kayak gitu. Tapi kalau 24 miliar, wah berantem pun siap itu Pak. Oke, pertama siapa yang wafat? Haji Abdullah. Berapa warisannya? 24 miliar. Siapa saja ahli warisnya? Istri, anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Oke, nih Fatimah istri, Zainab Ruqayyah anak perempuan, Mahmud anak laki-laki. Istri dapat berapa? Jangan miliarnya dulu Pak. Mau langsung miliarnya saja ini. Entar sabar. 1/8. Kenapa kok nggak 1/4? Karena punya anak. Oke, Zainab Ruqayyah dapat berapa? Anak perempuan, di sini ada 2. Setengah atau 2/3 atau asobah bareng laki-laki? Hah? Setengah dari laki-laki. Tapi tadi nggak ada pilihan itu Pak. Setengah, sendirian setengah dari hartanya bapaknya, atau 2/3 dari harta bapaknya, atau kemudian asobah bareng anak laki-laki. Asobah bareng anak laki-laki. Nah, kenapa kok bukan 2/3 padahal 2 orang? Karena ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, misalnya Mahmud nggak ada gitu, Zainab sama Ruqayyah dapat berapa? 2/3. Nah, ini yang apal-apal ya nggak usah, nggak apa-apa Pak. Yang penting tadi sudah paham konsep awalnya. Kalau tinggal ngitung, hubungin saya 1 menit selesai Pak. Kalau tinggal ngitung kan gitu ya. Oke, maka Ibu Fatimah dapat 1/8. Berapa 1/8 dari 24? 3 miliar. Sisanya berapa? 21 miliar. 21 miliar itu perlu dibagi berapa Pak? Bagi berapa? Kenapa 4? Anak laki 1 dihitung 2, terus anak perempuan 2. 1-1. Jadi totalnya 4. 21 bagi 4 berapa? 5,25. Wah, saya cepat banget kalau duit. 5,25. Berarti Mahmud dapat berapa? 10,5. Itu kalau dihitung pasti 24 miliar. Oke, nih sudah dapat jatah semua Pak? Kurang sih kayaknya. Belum disebut Ustadz dapat berapa gitu, nggak ada sih.
Nah, ini pembagian bagi harta warisan. Insya Allah tergambar ya Pak ya. Oh ternyata simpel kok. Selama kemudian almarhumnya siapa udah jelas, ahli warisnya siapa sudah jelas, hartanya yang mana saja sudah jelas. Nah, ini maka pastikan kalau nanti kita meninggal, 3 hal ini beresin Pak, supaya kemudian anak kita nggak usah cari data repot-repot. Sudah ketahuan semuanya hartanya bapak tuh ini hartanya ibu ini, supaya tinggal dibagi, supaya tinggal dikerjakan syariatnya, supaya nggak pakai drama-drama berantem dan lain sebagainya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira untuk materinya kita cukupkan. Masih ada sekian beberapa menit. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Pak. Ustaz, kalau ada contoh anak begitu ya, saat orang tua masih ada, dia niatkan untuk dibagi rata lah seolah-olah. Tiba-tiba ada salah satu anaknya menjual tanah itu, kemudian ya tanpa cuma akhirnya belakangan hari jadi masalah lagi. Apakah tanah yang diniatkan untuk dibagi rata itu jadi problem pada saat waris? Dihitung lagi atau enggak gitu? Ya, itu masalahnya banyak itu. Satu, ketika almarhum wafat, maka secara otomatis harta itu berpindah kepemilikan menjadi milik ahli waris dengan persentase yang ada. Nah, maka jika belum dieksekusi, itu cuma masalah perkara dieksekusi, saya yang mana. Kalau misalnya hartanya kok beragam beberapa gitu Pak. Tadi maksudnya dijual sebelum orang tuanya meninggal. Oh, dijual sebelum orang tuanya meninggal. Maka bagaimana kasusnya? Pertanyaannya, itu harta disikapi seperti apa oleh almarhum? Itu kan punya almarhum, dijual sama anaknya. Kalau kemudian almarhum bilang, ya udahlah itu biar udah hilang, udah biarin gitu. Meskipun yang ngilangin dia tetap tidak berpengaruh kepada jatah waris dia. Gitu Pak. Kalau meskipun yang ngilangin dia, tapi kalau si bapak kok bilang itu pokoknya kamu utang tanah segitu ya berarti jadi utangnya dia. Dan piutang itu termasuk warisan yang perlu dibagikan. Ya kan dia ahli waris juga. Misalnya dia dapat 30%. Ya wes berarti 70% kamu harus bayar kepada sisanya ahli waris yang lain. Nah kurang lebih begitu Pak. Ya. Karena apa? Anggapannya piutang. Kalau dianggap piutang, tapi kalau tidak dianggap piutang oleh almarhum ketika beliau wafat, nah ini, maka Ustaz, tapi bapak nggak bilang apa-apa. Gimana tuh kalau nggak bilang apa-apa? Dulu akadnya apa nih? Si anak kok jual tanah bapaknya itu apa? Pak, pinjam tanah ya, mau pakai buat modal dulu, aku jual dulu, nanti aku kembalikan kalau sudah sukses. Ternyata bangkrut Pak. Ya utang apa enggak? Selama belum ada kata-kata bapak bilang ya udah nggak usah bayar, berarti utang. Nah gitu kurang lebih. Tapi kalau bilang, Pak, aku minta tanah yang ini ya, aku jual untuk modalnya, sudah sana pakai. Maka itu hibah. Selama bapak nggak pernah bilang kembalikan, maka berarti hibah. Gitu kurang lebih. Nah, ini makanya kalau nggak jelas kayak gini, nanyanya ke siapa Pak? Ke almarhum. Mau repot. Makanya sebelum meninggal, tolong perjelas semua harta itu. Ini potensi masalah nih soalnya nih. Gitu. Ya kalau di posisi seperti itu jenengan mau meninggal kok punya harta yang dijual sama anak, jelaskan itu utang, itu kamu harus bayar, dan itu ada hak anak-anak yang lain juga karena bapak mau meninggal, misalnya begitu, karena itu harta masih punya bapak. Itu sampaikan. Atau kalau enggak, pokoknya anak-anak yang lain harta itu memang dulu punya bapak, dijual sama memang abang kamu, tapi ya sudah, itu sudah hilang, kita anggap itu kita kehilangan bersama, habis itu kalian bagi waris, abang tetap jatahnya sama. Gitu. Disampaikan supaya tidak ada mispersepsi antar ahli waris. Gitu. Allah a'lam. Jadi satu lagi Pak mungkin. Ini Pak, ini biar nggak konflik besok di keluarga saya mau nanya sama ponakan-ponakan nih. Saya kan punya orang tua, tapi orang tua saya masih hidup. Oke. Terus punya kakak meninggal perempuan. Ya sepengetahuan tahun saya kalau kakak perempuan nggak dapat waris karena dia udah meninggal duluan sebelum orang tua. Oke. Nah tadi saya sampaikan, kan jenengan sedang membayangkan kalau orang tua jenengan wafat nih, maka ahli warisnya kan anak-anaknya. Tapi kan anaknya yang masih hidup, yang nggak hidup
sudah bukan ahli waris, kan begitu kan? Nah, maka dalam Islam satu hal yang perlu digarisbawahi, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh yang wafat diberikan kepada yang hidup. Berarti pas kakak jenengan wafat, itu ibu masih ada apa enggak? Ahli waris atau bukan? Justru malah ibu itu ahli waris daripada anaknya. Bukan sebaliknya, besok pas ibu wafat, meskipun sudah nggak ada, tapi namanya anak ya tetap dapat warisan. Enggak, warisan tidak selalu dari atas ke bawah, tapi dari yang meninggal kepada yang wafat. Meskipun yang wafat itu di bawah, yang hidup itu di atas misalnya. Nah, maka dia bukan ahli waris. Ibunya itu, apa, almarhumah itu ya, dia bukan ahli waris ketika besok kalau kemudian kejadian. Tapi kan juga nggak pernah tahu Pak kejadiannya gimana. Bisa jadi malah jenengan duluan daripada orang tua. Misalnya gitu aja, kita tidak pernah tahu kan gitu ya. Ya, jadi kalaulah ternyata jenengan masih ada di saat ibu itu wafat, ibu jenengan wafat, maka ponakan-ponakan jenengan dapat waris. Atas nama waris nggak bisa. Tapi karena bukan ahli waris, boleh nggak kalau si nenek itu wasiat kepada cucunya itu? Mungkin. Atau hibah? Mungkin. Nah, paling dikasih tahu alternatif itu aja Pak. Artinya gini, supaya nggak ribut-ribut amat, ya supaya tetap dapat gitu, tapi tidak melanggar syariat juga. Kasih tahu, Ma, itu cucu mama yang dari kakak itu nggak akan dapat itu kalau mama nggak ada. Kenapa? Sudah terhalang, dia sudah bukan ahli waris, sudah terputus. Tetapi mama bisa ngasih dia atas nama hibah atau wasiat. Kalau mau silakan, karena ya kasihan juga itu, misalnya gitu kan. Ya, tapi supaya kemudian mereka ya tenang, ya senang, terus nggak ada hasad-hasatan, nggak ada iri-irian. Wong ini keturunan mama semuanya, ya kasihlah meskipun dikit, tetapi jangan menghabiskan jatah warisan yang lain. Karena wasiat itu kan maksimal 1/3. Kenapa kok maksimal 1/3? Supaya 2/3-nya bisa untuk ahli waris. Minimal ahli waris itu dapat 2/3 gitu. Maksudnya begitu. Gitu. Ya, paling seperti itu Pak yang bisa dilakukan. Gitu. Deh. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya pada kesempatan hari ini. Semoga bisa difahami dan manfaat. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah, punya keluarga, anak keturunan soleh solihah, sehingga harta dan keluarga menjadi manfaat dunia akhirat, bukan malah menjadi pemberat dan fitnah untuk dunia akhirat kita, insya Allah. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.